pandangan kita selama ini itu dikelirukan. Intinya nggak ada orang yang mati itu jadi setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Dua Mata Jiro bersama saya Fandi. Kalau di alam Di hari ini kita akan mengulas tentang cerita-cerita hal gaib yang ada pertama di di alam sekitar ruh, kedua nanti di alam Gue punya cerita ada satu hal kandungan. Nah, pada saat di alam kandungan nanti ditentukan namanya FPI yang meninggal dalam keadaan senyum. Tapi hari ini gue nggak pengen bahas itu nih. Hari ini gue pengen bahas kebalikannya tentang jenazah-jenazah yang mati dalam keadaan buruk. Misalnya bunuh diri dengan cara gantung diri, ngebeset tangan atau apa. Itu kemana sih dul arahnya nanti? Bener dia gentayangan atau memang jasadnya itu disiksa di alam kubur aja dul? pada dasarnya kalau orang meninggal dunia ya sebenarnya itu tidak terlepas dari takdir ya, kuasanya Allah ya. Terus juga semisal tadi kita ingin membahas misalnya orang yang mati dengan ketidakwajaran, misalkan bunuh diri lah, atau bunuh dirinya dalam gantung diri, terus ketabrak kereta, atau ketabrak mobil, membeset tangan itu kan ya. Nah itu pada dasarnya ada dua kemungkinan dia itu pertama memang sudah takdirnya seperti itu atau sebelum takdirnya. Kalau belum takdirnya dia berarti mendahulukan takdirnya Tuhan. Nah jadi kalau misalkan dia tidak belum takdirnya dan dia mendahulukan Tuhan, berarti kan masih kalau kan hendak Tuhan misalnya umurnya sampai 70 tahun tapi dia 50 tahun bunuh diri atau gantungan diri. Biasanya lebih muda lagi kan, bunuh diri biasa anak muda 25, 30 karena angka stres, karena depresi segala macamnya. Ya itu pada dasarnya kalau dia belum sampai umurnya sudah mendahulukan, istilahnya mendahulukan kehendak Tuhan, ya berarti dia ada hal-hal yang istilahnya menyebabkan dia bunuh diri itu karena apa kan? Nah, pertama orang kalau yang sudah bunuh diri itu berarti kan keimanannya udah nggak ada. Nah disinilah yang jadi harus kita lihat intinya kenapa dia bunuh diri, karena keimanannya nggak ada kan gitu. Terlepas dari masalah cinta tapi balik lagi keimanannya yang sudah tidak ada. Nggak ada. Otomatis kalau orang yang beriman toh dia nggak bakalan dong istilahnya bunuh diri. Kita membicarakan yang bunuh diri ya. Betul. Yang bunuh diri, istilah gantung diri lah. Terus apa namanya? Silet menyilet tangannya ini, urat nadi. Nah, itu. Nah, berarti keimanannya nggak ada. Setelah dia meninggal dunia, otomatis dia ini karena belum sampai umurnya. Nah, dia itu istilahnya dia itu nggak diterima oleh bumi gitu. Nah, dia pada saat dikubur, nah sebetulnya pada saat dikubur itu prosesinya seperti orang yang mati wajar prosesinya. Ya senormalnya aja. Senormalnya disolatin, bahkan ada yang disolatin, terus pertama dimandikan, dikafani, disolatin, terus dikubur. Ya, runtutan secara agama yang diyakini lah gitu ya. Diyakini dengan agama yang masing-masing ya. Nah terus pada dasarnya orang yang mati itu kembali kepada Tuhannya, kembali kepada Tuhannya. Nah entah istilahnya dia gantung dirinya di pohon karet, entah di pohon jengkol atau di pintu kan tuh ada kusen pintu. Betul. Banyak tuh. Terus di dapur lah ya. Nah saat dia bunuh diri dia mati. Nah terus sebenarnya itu sejatinya si jenazahnya itu udah dimasukkan ke kuburan. Itu udah jadi jasadnya udah wajar, itu udah wajar semuanya. Tapi kan karena adanya makhluk yang mendompleng itu seolah-olah yang karena matinya tidak wajar menjadi disusupilah oleh makhluk-makhluk itu gitu. Jadi seakan-akan orang yang mati tidak wajar itu istilahnya gentayangan gitu, gentayangan. Padahal itu dimanfaatkan sama makhluk itu makhluk yang istilahnya kurang kerjaan, makhluk-makhluk yang kurang kerjaan itu yang mendompleng itu sebenarnya. Jadi pada dasarnya kita mati kembali kepada Tuhan kita, ya udah, misalkan di matinya nggak wajar,
ya kan, bunuh diri dengan dia menyeset urat nadinya atau menggantung Nabrakin lehernya. trika kereta juga banyak kan daerah Itu sini banyak juga. Nah itulah cerita-cerita kayak gitu. itulah yang istilahnya apa ya, jin-jin itu, setan-setan yang mendompleng itu. Nah kita kan harus melihat latar belakang si korban ini ya. Entah misalkan yang jelas-jelas kalau orang yang bunuh diri itu kan maaf keimanannya mungkin kurang, Bahkan nggak ada bahkan mungkin nggak ada. Nah kalau keimanannya nggak ada, otomatis ya dia kan otomatis ya kan, kalau logika kita orang yang istilahnya keimanan nggak ada otomatis harus mendapatkan siksa kubur kan. Pasti. Nah kalau setelah dia dikuburkan ya kita setelah kita selesai menguburkan kita pulang. 7 langkah dari situ udah. Iya 7 langkah dari kuburan ya dia udah ditanya oleh malaikat kan. Nah udah ditanya begitu otomatis kalau misalkan dia nggak ngaji, nggak baca Quran, nggak sholat ya otomatis mati bunuh diri kan, dia nggak bisa menjawab kan gitu. Gimana setelah dia nggak bisa menjawab otomatis dia dapat siksa kubur kan. Nah secara logikanya dapat siksa kubur. Nah toh kalau misalkan bagaimana dia dalam keadaan siksa kubur, dia bisa gentayangan gangguin orang. Tapi itu juga berlaku ke ibu-ibu yang hamil besar. Iya. Terus dia meninggal dalam keadaan hamil. Itu juga berlaku juga tuh pada jin-jin pendompleng. Nah itulah gitu. Kadang kita nih cerita-cerita zaman dulu, cerita dari orang-orang tua kita kan gitu. Misalkan seorang perempuan ya kan meninggalnya dalam keadaan melahirkan kan, melahirkan atau terus hamil masih hamil besar ya. Hamil besar dalam kandungannya, anaknya meninggal karena ikut bersama itu. Nah terus meninggalnya menjadi ruh gentayangan kan gitu, istilah gentayang, setan yang gentayangan gitu kan. Nah sebetulnya nggak seperti itu kan gitu. Kalau logika kalau hukumnya ya kalau orang mati semua meninggal dunia itu kembali kepada Tuhannya gitu. Jadi kalau misalkan ada nih di satu kampung ibu-ibu meninggal dunia karena melahirkan ya kan. Nah, karena setelah itu kan sepi kampung itu. Tahu-tahu ada yang ngeliat si itu semalam, ada yang ngeliat si ini ceritanya kan seperti itu. Nah, itu sebenarnya ada setan yang mendompleng itu gitu. Bukan si ibu-ibu ini yang meninggal dalam keadaan melahirkan itu sebenarnya. Itu aja. Jadi kita sekarang pandangan kita selama ini itu dikelirukan, bukan pandangan kita salah, enggak sih, saya nggak mengatakan salah, tapi kita tuh keliru dalam istilahnya tidak ingin menelaah dan mempelajari lagi, masa iya kan gitu. Kadang kan kita harusnya memahami itu yang benar, karena orang yang meninggal akan kembali kepada Tuhannya dan tergantung dari amal ya, atau perbuatannya dia semasa di dunia. Kalau mau misalkan dia orang yang baik, sholat, terus istilahnya apa ya namanya, puasa dan rajin melaksanakan orang soleh lah ya, orang soleh dan soleha lah, ya nggak menutup kemungkinan dia dapat nikmat kubur kan. Seumpama kita aja kan, ya kita ini berdua orang kaya, ngapain kita ngurusin orang-orang kan gitu, urusan mendingan kita misalkan kalau jadi orang kaya setiap weekend ya kan kita ke puncak menikmati kehidupan kan gitu kan, ngapain jadi bisa diambil itu kalau orang-orang tuh lebih percaya sama cerita pendahulunya dibanding sama agamanya sendiri, padahal di agama kan ya itulah harusnya istilahnya kita tuh jangan menelan mentah-mentah istilahnya omongan-omongan cerita rakyat dongeng, mitos, legenda, enggak seperti itu. Jadi selama ini kita dikaburkan ya pendapat kita, pandangan kita tentang orang yang mati bunuh diri, mati ketabrak kereta, mati ketabrak mobil, terus apalagi dengan cara yang tidak wajar yang tidak wajar. Itu kita pendapat kita seolah-olah jangan itu jangan lewat rel kereta api dulu karena kan tadi siang ada yang tabrak mobil gitu. Tabrak kereta di situ. Dan kadang suka itu juga ada orang-orang pendapat jahil. Misalkan ada si A ketabrak kereta, Nah, kalau lu nggak percaya ada dianya gitu, nanti dia gentayangan gitu, siramin aja jeruk nipis gitu. Nanti nangis karena sakit. Karena kan namanya orang luka disiramnya perih gitu. Nah, sebetulnya nggak ada kaitannya antara kita siram persan jeruk nipis di
darah Bekas itu, darahnya. bekas darah itu nggak ada kaitannya gitu. Ya mungkin saat kita siramin air jeruk nipis, terus ada yang rintih, nangis, Balik ya itu lagi nggak- di dompleng balik itu lagi aja. dompleng itu, Buat menakuti orang. menakut-nakuti orang. Ya namanya kerjaannya setan, pertama kan istilahnya apa ya, menyesatkan manusia, kedua istilahnya nakut-nakutin orang gitu. Setan juga kan punya keahlian tertentu, kadar kemampuannya ada yang ya setan tuh nggak ubahnya seperti manusia juga ya istilahnya. Kalau misalkan dia baru tahu ilmu istilahnya setengah aja kan, ngomongannya banyak begini begitu, wah banyak. Nah tapi kalau orang yang semakin ilmunya tinggi, semakin kayak padi, sama juga ya. Tapi kalau setan sih nggak begitu, nggak seperti manusia. Semakin tinggi Semakin ilmunya semakin jajal orang terus gitu. bagi Itu kalau setan. jin-jin kafir kayak gitu. Ya. Iya begitu. Dijajal, dicoba orang-orang itu gitu. Seperti yang kita tahu nih Dul, biasanya kan orang meninggal dengan keadaan gak wajar, terutama perempuan ya, atau nggak mati wajar pun dah, seperti melahirkan kan udah waktunya meninggal, itu kan digambarin menjadi kuntilanak yang Iya. mengelilingi gitu-gitu, tapi dengan wajah sih yang bekas meninggal itu. Jadi sosok kuntilanak itu sosok apa sih Dul kalau di bangsa jin gitu, kok sampai ngurusin banget sih dia gitu-gitu, nggak punya kerjaan atau diasingkan dirinya gitu. Kalau dilihat kuntilanak itu kan sebangsa setan ya, sebangsa setan. Ya, jadi kalau kuntilanak pun dia punya kategori, dalam artian tadi yang saya bilang setan itu punya, harus dia tuh untuk mewujudkan bentuknya, misalnya penunggu pohon angsana nih, kayak di sini ada pohon angsana besar. Nah misalkan pohon angsana ini ada penunggunya kan gitu. Nah penunggunya ini dia tidak cuma-cuma, tidak istilahnya apa ya, serta-merta dia ada pohon angsana langsung nempatin, enggak begitu. Nah ada pohon angsana besar, dia harus punya kemampuan, menempati pohon ini. Kalau dia nggak punya kemampuan, otomatis dia seperti gelandangan lah ya. Jadi nggak punya tempat tinggal, jadi dia nomaden gitu, tinggal di mana aja. Tapi kalau yang punya tempat seperti pohon angsana ini kan besar dan dia punya menempati ini, berarti dia punya kemampuan. Karena di dunia sana juga berebutan juga buat Perebutannya itu istilahnya perebutannya lebih dari manusia ya gitu. Kalau lu nggak punya kemampuan ya lu kalah tuh gitu. Satu begitu. Keduanya misalkan dia usianya masih muda, ya kalah. Walaupun ilmunya tinggi tapi dia masih muda. Nggak seperti di alam manusia. Jadi level umur juga berpengaruh. Pengaruh dia. Nah, kalau kita di alam manusia itu yang kuat adalah yang muda. Makin segar, makin kuat. Apalagi kalau umurnya gagah, 25 sampai 30, saking lagi keren-keren, gagah. Sama siapapun kalau dia punya ilmu, dia punya apapun, dia nggak takut sama orang. Tapi kalau di alam sana, semakin dia tua, semakin ilmunya tinggi, yang muda itu akan tunduk. Gitu. Beda gitu. Ada perbedaannya di situ antara alam manusia sama alam jin. Kalau yang kita alamin di alam kita kan umur 30 gagah, tapi ketika 50, 60 dia juga akan seperti itu kan. Jadi agak terbalik juga tadi masalah itu ya. Jadi kalau setiap makhluk gaib seperti bangsa-bangsa jin, bangsa-bangsa setan, itu dia menampakkan dirinya itu harus yang punya ilmu gitu. Misalnya seringnya orang lihat kuntilanak tuh sering nongol di situ ya, karena istilahnya dia mau pamer di depan manusia gitu. Nah, sama siapa lagi dia kalau nggak pamer ke manusia? Kadang kitanya juga salah kaprah, bener nggak lumrah ya, dalam artian kalau saat kuntilanak lagi menampakkan perwujudannya ya kan, kita ngelihat serasa gitu kan takut ya. Nah itulah karena apa? Karena dia punya ilmu yang menembus dimensi alam manusia gitu. Itu juga sama juga kayak kalau kita lewat suatu jalan yang gelap merinding. Berarti levelnya merinding itu beda sama yang mewujudkan ya? Ya levelnya beda, karena gini loh, tidak setiap saat para makhluk seperti itu dia menampakkan dirinya. Tidak, karena dalam semisal ada pohon besar kayak pohon angsana ini, jarak 100 meter ke kiri, jarak 100 meter ke kanan, itu kawasan dia. Gitu. Di saat kita duduk, di saat kita lewat, di saat kita ngobrol, kok perasaan merinding gitu. Nah itu karena merindingnya karena apa? Karena ribawanya dia punya power gitu, ribawa. Dan di saat orang merinding itu terkena ribawah dia, terkena power dia. Dan dalam artian
dia memberikan info, mengasih tahu. Gua ada di sini loh. Gua ada di sini loh. Ini kawasan gue loh. Tuh begitu. Nah, jadi kalau misalkan bulu kuduk kita bangun, ya kan, seluruh tubuh kita merinding, perasaan nggak enak, ya udah kita bawa tenang terus, tenang semaksimal mungkin. Karena apa? Kita juga harus tahu posisi kita antara dia dengan kita. Itu ada sekat dimensi. Tidak akan bisa dia tembus ke alam kita seperti dia megang kita, nggak bakal. Dia megang kita, dia istilahnya nyekek kita. Itu dia harus punya keahlian seperti itu lagi. Kalau toh misalkan dia ngasih tahu dengan ribawanya dia aja, dia itu istilahnya harus menembus dimensi manusia dengan tenaga yang super. Nggak mudah juga untuk menembus dimensi manusia dia gitu. Kecuali kan kalau kita lewat jalan gelap itu perasaan merinding pertama, terus ketika kita lewat jalan itu di belakang kita tuh kayak berat gitu. Kayak berat. Karena gitu ya. Kita kan udah masuk kawasan dia. Di saat dia itu udah semacam kayak apa ya? Udah dibuat lah sama dia itu, misalnya kayak pohon ini, 100 meter ke kanan, 100 meter ke kiri, itu udah dibuat sama dia semacam kayak lorong gitu. Jadinya kalau orang yang lewat di kawasan dia itu seolah-olah dia itu harus tunduk patuh sama dia. Ini gua ada di sini, lu jangan songong gitu, jangan kurang ajar gitu. Tapi kan itu kan mungkin dia berlaku seperti itu kepada orang yang nggak punya kemampuan. Tapi dia juga bisa tahu nggak sih kepada manusia yang punya kesolehan tingkat tinggi, bisa ngeliat juga nggak sih? Kadang gini loh, makhluk gaib itu peka. Kalau dibilang peka gini, misalkan dia punya kekuasaan, dia punya wibawa, dan dia nggak mau istilahnya kawasannya itu diganggu dalam artian ini loh, di saat 100 meter ini masuk nih Pandi membawa satu benda yang bisa istilahnya goyang kawasan dia, energinya kita bawa sesuatu gitu ya, misalkan kayak bawa dikasih sama seorang kiai, dikasih sama seorang ustadz, dikasih sama seorang tasbih atau apa kita suno itu sering dipakai. Nah pas masuk itu nanti dia ada getaran, loh kok ada getaran, dilihat nanti langsung sama dia, oh ini orang ini, dia pikir kita mau nyoba ngadu. Padahal kan enggak, maksud dan tujuan kita dipesan nih, tasbih, selama lo megang tasbih lo zikir buat ingat ke Allah gitu, maksudnya dan tujuannya kan gitu, kita zikir sambil jalan, baca selawat lah, baca tasbih lah. Tapi kan gitu dianggap mas kuntilanak itu kita ngajak mau nyoba gitu, mau nyoba, dan dia itu karena kepekaan dia, tapi dia tidak tahu maksud dan tujuan kita itu sambil jalan sambil bawa tasbih tuh begitu. Mengingat Allah ya. Jadi pemikirannya dia itu seperti itu aja. Oh ini manusia songong banget, kurang ajar banget gitu, mau nyoba gue gitu. Tapi kan ini kan kita ngebahas sama si yang punya kawasan, Baik lagi ke topik utama kita, masalah yang menyerupai tadi. Itu yang apakah dia punya kemampuan seperti untuk punya kawasan, atau dia makhluk yang terpinggirkan lagi sih, maksudnya yang dia nggak bisa punya tempat sampai dia cari perhatian dengan cara seperti itu, menakut-nakuti. Tadi kan kita bilang ngobrol di awal kan ada makhluk yang istilahnya menguasai menuntut ilmu di alam sana supaya dia bisa mewujudkan menampakkan dirinya ke alam manusia itu. Dan ada juga dia tuh menuntut supaya gue bisa njailin manusia gitu. Jadi kita harus punya pemikiran bahwasanya di alam sana juga ada ada makhluk-makhluk pinter, istilahnya ada setan-setan yang pinter gitu dalam hal-hal seperti itu gitu. Ya contohnya istilahnya tadi dibilang ada nggak istilahnya misalkan kok bisa sampai istilahnya semisal saya mati nggak wajar ya, ada yang menyerupai saya lah, tahu-tahu saya lagi duduk, lagi merokok, bahkan bisa ngetok ya, bisa ngetok pintu. Nah itu adalah keahlian setan yang istilahnya dia menuntut di alam sana oleh gurunya, ada gurunya juga menuntut ilmu seperti itu gitu. Jadi balik lagi buat menyesatkan manusia. Menyesatkan manusia tujuannya. Manusia, wah meninggal nggak wajar jadinya begitu. Itulah sebetulnya
kembalinya itu meninggal dunia itu kembali kepada Tuhan. Jadi persepsi yang selama ini yang keliru itu harus dibenerin. Jadi nggak ada tuh orang yang mati jadi setan gitu aja. Intinya nggak ada orang yang mati itu jadi setan. Setan gentayangan. Setan gentayangan gitu. Tapi pernah saya baca di bukunya siapa ya? Saya lupa tuh. Muhammad Isa Daud kalau nggak salah. Jadi kalau orang-orang yang mati belum sampai umurnya, belum sampai umurnya, tadi di awal itu, tapi di 25-30, dia itu akan tersiksa dalam artian dia tidak diterima bumi dan dia tidak diterima oleh langit. Jadi dia di alam marakayangan istilahnya, di antara langit dan bumi. Gitu, sama aja sama orang-orang tersiksa. Jadi menggantung ya kemana ya. Kadang kalau yang saya baca di buku itu, kadang arwah-arwah mereka ini gentayangan diambil lah oleh apa namanya, jin-jin yang ingin istilahnya supaya orang ini menakut-nakuti itu begitu. Jadi intinya semuanya ini pekerjaan setan semua gitu. Walaupun terlepas dari istilahnya benar atau tidaknya, misalnya saya meninggal dunia nggak wajar, saya sering ngetok-ngetok pintu ya kan, saya sering suka dilihat tetangga kan gitu. Nah itu terlepas dari itu semua ada rekayasa setan semuanya gitu. Jadi kalaupun misal saya meninggal dunia istilahnya belum sampai umurnya dan jasad saya tidak diterima oleh bumi dan tidak diterima oleh langit, saya akan menjadi penghuni marakayangan. Marakayangan tuh namanya apa ya? Antara langit dan bumi. Jadi di tengah-tengah, lontang-lantung mana itu banyak itu. Dan mereka dalam keadaan sedih dan buruk. Jadi jin-jin yang mempunyai keahlian akan mengambil itu. Buat nanti dimanfaatkan sama dimanfaatkan seperti itu. Jadi dan prosesnya juga nggak secepat itu. Prosesnya nggak secepat itu. Misalnya saya meninggal dunia nggak wajar, saya diambil, ya saya harus memwujudkan diri, yang nggak bisa begitu. Karena masih baru juga. Masih baru. Jadi saya harus ada penataran. Istilahnya bahasanya penataran lah, pendidikan lah untuk istilahnya menjadi setan-setan yang marakayangan itu. Ya, itu. Jadi pikiran-pikiran, pendapat-pendapat atau pandangan orang mati menjadi setan itu adalah pikiran yang dangkal. Enggak semuanya. Jadi kalau misalkan ya penunggu pohon ini istilahnya terus ada seringnya apa namanya, kuntilanak dalam berbentuk pakaiannya cakep, kan baju merah, terus pakai kebaya ini, ya itulah menyerupai aja. Budaya mereka. Itu kayak yang cerita yang sangat terkenal banget itu Maria Arya si penunggu jembatan Ancol itu, karena pada kisahnya, itu kisahnya dia kan kalau nggak salah diperkosa sama beberapa orang laki-laki dan istilahnya dia meninggal dan mayatnya dibuang ke kali itu. Nah, dan akhirnya sekarang diyakini sama warga kita masih gentayangan. Masih gentayang. Padahal itu semua tipu daya setan aja. Jadi ada pemanfaatan setan gitu. Nah kita itu jangan istilahnya mempercayai itu. Jadi gue udah bisa ambil pelajaran sih dari video tadi kita ngobrol barusan dulu. Jadi hakikatnya dari selain kita percaya sama orang, tapi kita lebih percaya sama agama kita dulu. Ya. Kalau agama kita udah bilang begitu, yakinin udah agama kita. Walaupun orang ngomong macam-macam, gentayangan lah atau apa ya, tapi kan kalau di kita Muslim kan yakinin kalau di Quran ada siksa kubur, ada apa itu dulu dipercayain dulu. Iya. Jadi segala sesuatu yang hantu gentayangan itu sebenarnya cuma gangguan dari bangsa jin. Dan kita nggak perlu takut tentang masalah itu. Juga untuk keluarga-keluarga yang ngerasa anak gue jadi jin gentayangan, sungguh itu tidak benar, karena sesungguhnya itu adalah jin yang mendompleng pada wujud anak yang meninggal tadi. Ya udahlah, mungkin cukup kali dulu untuk video kali ini juga. Semoga para penonton jelas mendapat penjelasan dari kita berdua, dari judul terutama. Jadi nggak ada lah orang roh gentayangan itu. Sekian dari kami. Jangan lupa follow, subscribe channel kami, dan like, comment, dan subscribe di video ini. Kalau punya ide-ide buat bahasan topik, silakan komen di bawah ya. Sampai ketemu kami lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.